Oke, ya. Kita akan mulai saja. Jadi kita akan mulai saja untuk materi pada hari ini. Ada yang sudah baca belum? Sekarang kita masuk tema berapa? Ayo. 7. Di situ ada apa? Di situ ada apa tema 7? Ada materi apa? Permainan dan olahraga, senam lantai. Senam lantai. Olahraga. Iya. Jadi kita masuk ke senam lantai, khususnya nanti itu kalau kalian lihat anak-anakku yang terkasih, itu adalah gerak-gerak keseimbangan. Nah, ada gerak-gerak keseimbangan. Tentunya kalian sudah pernah ya keseimbangan. Ingat nggak? Dulu pernah semester 1 keseimbangannya apa? Ingat nggak? Mengangkat kaki. Oke, mengangkat kaki, betul. Kapal terbang. Kapal terbang, betul. Nah, nanti untuk yang kali ini materinya lebih tingkat lagi, lebih bukan intens ya, lebih tinggi lagi. Ya, itu nanti Pak Luis akan kirim ke YouTube. Videonya Pak Luis akan melakukan K4. Nah, apa aja K4-nya nanti aja ya, kalian tunggu di YouTube nanti. Sekarang kita fokus ke LKS. Oke, sudah dibuka LKS-nya semua? Sudah buka? Sudah dibuka? Sudah. Sekarang halaman berapa, Pak? Apa? Halo? Halaman berapa? Halaman 1. Tapi kan di kalian banyak ya halamannya ya. Halaman 1 PJOK. Oke, halaman 1 PJOK ya. Oke, Pak Luis presentasikan ya sekarang. Oke. Masih loading. Loading. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum? Belum. Apanya? Oh, ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah terlihat ya? Oke. Nah, pembahasan kita apa belum? Saya masih warnanya hitam. Masih belum? Nah, sekarang udah kelihatan. Masih belum? Belum, Pak. Saya sudah. Belum. Muncul lagi. Sudah atau belum? Untuk PJO apa di kalian di share screen-nya sudah atau belum? Sudah. Oke. Oke anak-anak, kalau yang belum nggak apa-apa. Kalian tinggal lihat mana? Tinggal lihat LKS. Oke. Nah, sekarang anak-anak dengarkan dulu yang baik. Kita fokus ya. Sekarang kita fokus ya. Kalian dengarkan baik-baik. Mikrofonnya Pak Luis minta tolong dimatikan semua supaya nanti kita bisa mendengarkan dengan baik. Ya, kita bisa mendengarkan dengan baik. Mikrofon dimatikan semua supaya suaranya Pak Luis saja yang keluar di tampilan kalian. Oke? Oke. Untuk pertanyaan di terakhir ya. Untuk pertanyaan di terakhir. Pak Luis akan jelaskan. Oke ya. Ringkasan materi permainan dan olahraga yaitu senam lantai. Senam lantai adalah salah satu cabang olahraga yang melibatkan seluruh gerak tubuh. Jadi tubuh kalian itu bergerak semua ya ketika kalian melakukan senam lantai. Dan membutuhkan pola gerak dominan. Pak, pola gerak dominan ini apa? Nah, pola gerak dominan ini akan dijelaskan di kelas 4, 5, dan 6. Tetapi Pak Luis sengaja masukkan di kelas 3 supaya kalian tidak kaget nanti di kelas 4. Ya, pola gerak dominan itu adalah segala jenis gerakan dasar yang mendominasi atau yang utama. Jadi yang utama di dalam gerak senam. Ya. Kemudian senam berguna bagi kesehatan. Nah, ini sudah mudah sekali, anak-anak pasti sudah tahu ya. Gerakan senam sederhana wajib atau
bisa dilakukan agar kita terhindar dari penyakit. Loh Pak Luis, apa senam sederhana itu? Gampang. Kalian goyang-goyang sayur kol ataupun I can get the feeling. Nah, itu pun itu sudah goyang-goyang gitu ya, sudah goyang-goyang dan itu bagus untuk menghindari kita dari penyakit. Jadi tubuh kita bergerak. Senam lantai juga dapat dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu keseimbangan dan ketangkasan. Ya, keseimbangan dan ketangkasan. Apa itu? Nah, kita bahas di materi selanjutnya. Senam keseimbangan adalah senam ya yang bisa dilakukan di mana saja sehingga tubuh menjadi lentur dan kuat. Kalian bisa baca ya, kan bisa baca di sini. Jadi keseimbangan tubuh seimbang itu berarti pernah kita bahas dulu. Seimbang itu berarti apa? Diam, kemudian berarti tidak goyah ya, tidak goyah, tidak jatuh. Nah, itu seimbang. Pak Luis, aku ngerjain sampai halaman 8. Ya Tuhan, kan belum disuruh ngerjain. Ya lebih, enggak apa-apa, wes. Ya. Oke, langsung Pak Luis jelaskan dulu ya. Oke, latihan keseimbangan duduk. Nah, kalau kalian melakukan keseimbangan duduk, nanti kalian juga akan melakukan ini, anak-anak. Untuk keseimbangan ini membutuhkan kekuatan otot perut. Ya, keseimbanganmu akan terlatih dan otot perutmu akan menjadi kuat. Contohnya adalah latihan keseimbangan duduk dengan sikap V. Nanti Pak Luis akan contohkan, kalian akan melakukannya ya, sikap V. Oke, selanjutnya keseimbangan berdiri. Ya, kalau duduk berarti posisinya apa? Duduk. Kalau berdiri posisinya berdiri. Pintar. Latihan keseimbangan berdiri juga memerlukan kekuatan otot perut. Semuanya butuh otot perut ya, anak-anak, karena memang perut kita itu adalah sebetulnya juga termasuk penopang utama dari keseimbangan tubuh kita. Keseimbangan berdiri juga membutuhkan bantuan kekuatan kaki. Nah, dan keseimbangan badan. Contohnya, nah ini contohnya pernah kalian lakukan, yaitu sikap kapal terbang. Dan sikap kapal terbang berbelok. Nah, ini yang akan nanti Pak Luis praktekkan. Kalian akan melihat YouTube, yaitu sikap kapal terbang berbelok. Kemudian berdiri satu kaki, ini sangat mudah sekali. Kalian sudah pernah melakukannya di pemanasan. Selanjutnya, latihan keseimbangan berjalan, anak-anak. Nah, berjalan jinjit adalah salah satu bentuk latihan keseimbangan berjalan. Ya, kalau tadi sudah berdiri, sekarang berjalan. Selanjutnya adalah senam ketangkasan. Senam ketangkasan adalah gerakan senam yang dilakukan dengan kelincahan dan kecepatan. Kalau di keseimbangan tidak ada kelincahan dan kecepatannya. Tetapi kalau ketangkasan, kita perlu kelincahan dan kecepatan. Nah, di sini Pak Luis sediakan gambar supaya kalian lebih mudah. Contohnya adalah loncat tegak, anak-anak. Nih lihat, loncat tegak. Oh, anaknya ini lompat. 1, 2, 3, piung. Nah, ini naik nih anaknya. Ini ada kuncinya, badan tegak di udara, pendaratan dengan kaki ditekuk. Pak Luis, saya perlu nggak menghafalkan ini? Sebetulnya tidak perlu. Loh, kok bisa nggak perlu Pak Luis? Karena kalian tinggal melihat gambar. Nih lihat. Pendaratan dilakukan dengan kaki ditekuk, loh, kakinya ditekuk. Loncat tegak, badan tegak di udara, loh, anak ini badannya tidak ditekuk di udara, badannya tegak. Kemudian melompat berbagai arah. Melompat ini melatih otot kaki ya, anak-anak. Jadi melompat ke berbagai arah juga dapat melatih kelincahan. Loncat kangkang. Jadi loncat kangkang itu kalau anak-anak belum tahu, Pak, apa sih maksudnya loncat kangkang? Kita lihat kakinya. Jadi kedua kaki dibuka selebar-lebarnya. Kemudian lompat jongkok, jadi diawali dengan tubuhnya jongkok. Kemudian engklek, ini engklek yang kita tahu di sekolah kita sudah punya kotaan engklek. Jadi lompatan ini digunakan untuk melatih keseimbangan juga ya.
Meroda, nah ini dilakukan di kelas 6 kalau nggak SMP. Kalau sekarang Pak Luis tidak mengajarkan ini ya, Pak Luis mengajarkannya di SMP atau di tempat SMP. Kalau di SD Pak Luis belum mengeluarkan gerakan meroda, tetapi gerakan ini diajarkan atau dimunculkan di ulangan atau di PH. Ini ya, ini ada cara-caranya. Berdiri dengan tangan lurus ke atas. Nah, ini kalian bisa hafalkan. Ini kalau kalian tidak bisa melihat gambar, kalian bisa hafalkan ya. Kemudian yang terakhir adalah lompat. Aku sudah bisa, Pak, itu yang meroda ya, sudah bisa ya? Oke, bagus. Kalau sudah bisa, bagus. tangan bisa juga, Pak. Ya, pinter. Selanjutnya lompat rintangan adalah senam ketangkasan yang menyenangkan. Kita hanya perlu melompat setinggi-tingginya. Nah, ini sebetulnya kita, kalau kita masuk sekolah, kita pasti akan bermain ya. Jadi Pak Luis akan kasih rintangan-rintangan banyak, kalian harus melewati rintangan itu. Tetapi karena pandemi kita masih belum bisa ketemu, jadi lompatan dilakukan tanpa merubah gerak kaki. Maksudnya apa, anak-anak? Ada yang tahu nggak maksudnya lompatan dilakukan tanpa gerak kaki? Pak Luis stop sharing dulu ya. Ayo, tahu nggak? Posisinya sama. Ketika apa posisinya sama? Ketika apa? Melompat. Setelah melompat apa sebelum melompat? Setelah. Saat melompat. Oke, betul. Saat dan setelah melompat kakinya tidak berubah. Jadi kadang-kala kita kalau lompat kakinya masih gerak-gerak ya, tiung-tiung gini ya, muter-muter gini. Nah, itu nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Kalian kalau habis melewati rintangan, berikutnya ada rintangan lagi nggak menurut kalian? Ada. Nah, kalau kalian masih tidak sekali lompat, kalian bisa ketabrak ke rintangan yang selanjutnya. Oke, itu anak-anak materi kita pada hari ini. Pak, saya ingin bertanya. Oke, Winov ya, mau bertanya ya? Oke, Winov dulu. Bukannya kalau meroda itu harus lentur? Ya, betul sekali. Jadi, inti dari gerak senam, anak-anak, bukan hanya meroda Wininov ya, inti dari seluruh gerakan senam adalah kelenturan. Karena kalau nggak lentur, kalian bukan nggak bisa ya, Paulus nggak bilang nggak bisa, tapi kalian akan sedikit kesulitan. Makanya anak-anak, ya ini karena kita karena kita jarang nggak ketemu di sekolah ya. Jadi biasanya kalau Pak Lus ngajar kelas kecil, itu setiap habis olahraga, Pak Luis suruh yang namanya cium lutut, cium lantai, ya. Jadi, tapi bukan dicium-cium ya lantainya, bukan gitu ya. Tapi intinya gerakan-gerakan kelenturan, supaya mumpung kalian masih kecil, mumpung masih kelas 3, usahakan bisa cium lutut. Bisa cium lutut. Ya. Gunanya apa? Gunanya banyak anak-anak. Ya. Tubuh kalian itu kalau kalian bisa lentur, ya, jarang capek. Ya, Pak Luis jamin jarang capek. Ya. Karena apa? Karena ototnya sudah lentur. Ya, gitu Wininov. Jadi bukan hanya meroda aja Wininov. Semuanya tadi perlu kelenturan Wininov. Gitu. Saya bisa itu nggak lentur tapi banyak latihan terus. Nah, itu juga salah satu faktor. Makanya tadi Pak Luis bilang kelenturan itu hanyalah salah satu faktor, ya. Dan bukan berarti Pak saya nggak lentur, saya nggak bisa senam dong, nggak, bukan gitu, ya. Senam pun walaupun kita nggak lentur, kita masih tetap bisa, karena ada kekuatan, ada keseimbangan, ada apa lagi, ada kelincahan, nah, bukan hanya kelenturan aja. Ya. Pak Luis lentur. Pak Luis ya, jarinya Pak Luis yang lentur ya. Pak Luis sudah berumur ya, jadi. Pak Luis kalau bikin video di YouTube itu Pak Luis gerak terus. Kalau gerak terus bisa.
Cuma kalau memang disuruh bukan kayang, disuruh split ya Pak Luis sudah kesulitan ya. Kalau dulu ketika Pak Luis masih umur 20 tahun gitu, masih 17 tahun masih bisa. Ya. Begitu. Tapi kalau Pak Luis sikap lilin, kalau kalian pernah lihat sikap lilinnya Pak Luis di kelas 5, itu Pak Luis masih bisa sih. Sikap lilin, kayang, sedikit-sedikit bisa Pak Luis. Apa itu kayang, Pak? Sikap lilin itu yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kepalanya di atas, kakinya lurus ke atas. Kebalik. Kepalanya di bawah, Jadi kayak di atas. gerakan. Ya, kayak gerakan lilin. Ya iyalah, gerakan lilin. Ya. Oke, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Gerakan lilin. Lupa apanya? Gerakan lilin. Kalau kayang itu apa, Pak? Kayang itu yang tangannya ke belakang gini, yang ke belakang gini. Bisa backflip, cuman hampir. Saya bisa kayang. Ya, itu. Aku bisa. Nah, Pak itu Luis bisa. kalau Pak Luis bisa, tapi harus dari bawah. Nggak bisa langsung dari atas. Dulu bisa langsung dari atas. Ke bawah. Hah? Kenapa, Yupi? Aku dari atas langsung ke bawah. Bisa. Ya, itu kalau kalian seharusnya bisa, ya. Saya dari atas ke bawah. Ya, pinter. Sebetulnya bisa ditambahin dari kalau susah, caranya adalah kalian dari bawah, anak-anak. Dari bawah, kemudian minta tolong bantuan sebentar untuk menaikkan, itu pasti bisa kok. Karena kalian ototnya masih kecil, jadi masih bisa ditekuk-tekuk. Saya belajar turunnya dari dinding. Nah, itu juga bisa, pinter itu. Itu salah satu cara ya, salah satu cara. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau aku belajar ya. Ini satu-satu, Regina dulu. Regina Jocelyn ya? Ada PR. Oh, ada lah. Kalau sama Pak Luis ada PR lah. PR-nya tahu apa? Pasti sudah tahu semua ya PR-nya ya. Soal Ngerjain soal. ada soal. Perlu dikumpulkan nggak, Kak? Ya perlu, harus itu. Jadi kenapa sih kok harus ditutup dan harus dikumpulkan? Itu sebetulnya sebagai absennya Pak Luis ya. Absennya Pak Luis juga. Dan kuncinya Pak Luis tidak akan kasih ya. Jadi kuncinya, perhatikan sebentar dulu. Kuncinya tidak akan Pak Luis kasih supaya apa? Supaya kalian belajar. Ya. Kalau Pak Luis kasih kuncinya sekarang, kalian pasti hanya menyalin. Ya. Dan itu tidak baik. Ini pelatihan satu, Pak. Cek satu-satu, guys. Sebentar. Ngerjainnya. Tunjuk dulu. Ini halaman 5 sampai 8 ya. Ya, betul, Viola. That's right. Ya. Bentar, satu-satu. Yupi, sebentar. Wait, Yupi, sebentar. Viola sudah tahu, Viola sudah jelas, Viola sudah jelas. Tanda oke di layar. Oke, sip. Oke, nah sekarang baru Yupi. Sebentar ya Peter, Yupi dulu, nanti biar Yupi ini enggak. Yupi harus itu ya, harus ditahan, harus izin dulu biar Pak Luis bisa tahu. Ya Yupi, silakan. Dulu kalau aku belajar kayang ya, aku pakai kayu gitu tak tempel di dinding yang pendek dulu terus ya tak belajar kayak gitu. Oh, I see. Ya, Pak Luis tahu maksudnya. Nah, sebetulnya kalau kenapa sih kok harus di dinding? Itu sebetulnya supaya kalian tidak mempersiapkan kayu kalau kayak Yupi. Kalau kayak Yupi kan dia harus ada kayunya kan, misalnya harus punya media. Nah, kenapa kok harus dinding? Itu supaya hemat sih. Karena kan di rumah kalian ada dinding nggak? Jangan sampai di rumah kalian nggak ada dinding ya. Ada. Dinding. Nah, ada. Kalau kayu kan belum tentu ada. Di rumah Pak Luis nggak ada kayu, guys. Jadi cuma dinding. Di rumahku biasanya ada kayu-kayu ya. Nah, itu kan di rumahnya Yupi. Jadi kan nggak di rumahnya yang lain-lain juga.
Oke, terima kasih. Sampai aku pernah gaji tak bikin bentuk rumah. Bentar, wait satu-satu guys. Bentar. Peter dulu, Dominic dulu. Tadi udah lama Dominic angkat tangan. Ini sudah 31 menit. Walah, ya Tuhan. Cuma itu doang. Ya biarin caranya Pak Luis mau meet sampai kapan. Ya Tuhan, Dominic terima kasih. Tapi ya ini kan sebetulnya kan kalian kan perlu pengetahuan juga. Jadi kalau overtime sebetulnya nggak masalah sih kalau katanya Pak Luis. Karena ini juga pengetahuan buat kalian. Oke, Bianca. Tapi terima kasih ya Dominic sudah dibantu mengingatkan. Thank you for your correction. Oke, Bianca dulu. Tadi Dinoto sampai 45, Pak. Nah, itu Dinoto sampai 45 loh. Kok bisa? Nah, tadi itu jam 10 sampai jam 10.45 meet bersama guru PJOK. Oh, that's right. Thank you, Yupi. Oke, Bianca. Silakan, Bianca. Loh, saya nggak nanya, Pak. Oh, nggak nanya. Oh, iya. Soalnya tadi mic-nya sempat kebuka. Jadi Pak Luis, saya pikir Pak Luis tanya. Nggak sengaja kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oke, that's right. Tidak apa-apa. Siapa ini yang mau tanya ini tadi? Alfonsus, tak? Oke, Alfonsus. Yuk. PR-nya dikumpulin jam berapa? Jam 9 Maksimalnya, malam. maksimalnya. Jam 9 malam. At 9 o'clock. Mau nanya, Pak. Terus kalau ngomong bahasa Inggris mulu. Hah? Pak. Tumben kalau Pak Luis ngomong bahasa Inggris. Oh, we must improve Pak mau in nanya. our lesson. Ya. Pak mau nanya. Sih. Yang tanya satu-satu guys, Pak Luis bingung guys. Satu-satu. Aku, Pak. Ya nggak mau. Aku, Pak. Pak Luis mau ke Jeremy dulu, Jeremy. Pak, boleh enggak dikumpulkannya kayak 9.45 ke 9.30 gitu? Duh, Jam 9. itu jam 9 malam loh, Jeremy. Ya kan apa terus? Boleh apa enggak? Ya nggak boleh, wong maksimal jam 9 malam kamu ngumpulkan jam 9.35. Nanti Pak Luis potong nilai. Pak Luis nanti potong nilai KI 3 kamu. Jadi ulangannya nggak jadi dapat 100 deh. Dapat 98 atau 90. Loh, kapan ulangannya, Pak? Ulangannya minggu depan, guys. Besok ini. Iya, makanya itu. Cepet kan? Pak Luis juga nggak sadar. Minggu depan. Ayo siapa ini? Nggak mau Yupi, Nicole aja, Nicole. Yupi sudah sering. Nicole. Aku nggak tanya, Pak. Loh, Nicole nggak jadi nanya, Nicole. Saya nggak nanya, Pak. Oh, nggak nanya, cuma kebuka mic-nya, oke. Ini yang nanya lagi siapa? Edric, mau nanya Edric. Ini ngerjain latihan. Oh ya, boleh. Sambil ngerjain boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi sambil ngerjain? Aku udah selesai, Pak, ngerjainnya. Ya, nah iya, kalau sudah selesai ngapain dikumpulkan jam 9.45, Jeremy? Pak Luis. Oke, Viola? Di foto di classroom apa? Iya, kayak nggak hafal. Masa ada? Pak Luis, ini dikerjain pakai ballpoint atau pakai pensil? Bebas. Pak, saya itu pengen kalau ngerjain sambil saya membuat gambar atau sambil saya stabilo, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kalian suka seni, suka menggambar, kalian gambar aja LKS-nya olahraga nggak apa-apa. Tapi jangan gambar BTS ya atau gambar itu ya gambar olahraga ya. Jangan gambar yang lain ya. Gambar olahraga itu boleh. Terus kalian kasih stabilo, boleh. Kalian garisi, boleh. Bebas. Ya, Jeremy, tadi ngomong apa Jeremy gantian tadi? Gambar apa, Pak? Gambar apa? Enggak, misal Jeremy, ini kan gambar senam lantai. Di situ kan ada banyak gambar, Jeremy. Kamu coba gambar senam lantainya kan keren itu, Jeremy.
Jadi kalau gambar jangan hanya gunung sama sawah. Nah, sekali-kali gambar orang senam. Siapa bilang orang itu cuma bisanya gambar sawah sama gunung? Sawah dan gunung. Ya, jauh-jauh sedikit rumah lah. Rumah sama hutan. Pak Louis, gambarnya Pak Louis itu yang Pak Louis print itu gambarnya Pak Louis. Ya enggak sih. Itu kan gambarnya dari buku paket, guys. Dari print. Ya, Pak printer. Louis nggak pernah gambar. Ya, Pak Louis menggambar seperlunya. Kapan gambar seperlunya? Gambar Ya, apa? ini Pak Louis sekarang ini sudah menggambar. Ya, Gambar apa? menggambar hidupnya Pak Louis biar lebih baik lagi. Asik. Bukan gambar itu. Dari tadi Pak ngomong-ngomong Louis enak ya. paling gambar BTS. Enggak, itu maksudnya enggak boleh ya. PJOK Iya. jangan digambar BTS. PJOK gambarnya pakai senam. Aku Gambar tidak orang suka senam. BTS. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada Pak. Tidak ada, Nggak Pak. ada, oke, pintar. Oh ya, nanti KI. Apa-apa? Enggak ada, oke. Ada Pak. Nanti KI 4. Ini Hah? Pak Louis, saya ingin bertanya. Oke, sih. Edric jadi tanya dulu nggak, Edric? Hah? Edric, kamu itu kok gambarnya kok keyboard sih, Pak Louis dikasih keyboard loh. Anak-anak itu juga kasih keyboard. Nah, gitu dong dari tadi. Ya, apa? Edric itu selalu gitu. Edric apa? Hah? Edric mau tanya apa? Nggak jadi tanya Pak Louis. Wow. Oke, Peter, Dominic, jadi tanya nggak? Enggak. Berarti langsung ke Wininov. Yuk. Pak Louis, kalau duduk bentuk V itu, yang kakinya kayak huruf V itu, kenapa kok Kenapa? kuatinnya ke otot perut? Nah, coba aja nanti. Nanti gini ya, kamu nanti akan mencobanya sendiri, dan kamu akan pasti merasakan perutmu akan sedikit kencang sedikit. Karena apa? Perutmu ada yang bisa jawab? Ada yang bisa membantu Pak Louis? Kenapa kok posisi Menekuk Pak. Menekuk. Oh, menekuk. Membakar. Masih belum. Yang lain. Meledak kok bisa perut meledak itu gimana? Meledak. Mama? Mengeras. Nah, kalau mengeras berarti dia harus depannya N. Meledak. Aduh, meledak. Kok meledak terus? Membeku. Sebelumnya mengeras. Tadi sudah betul mengeras. Sebelumnya pengeras. Mencair. Mencair. Kosong mencair itu loh. Membeku. Membeku. Ada lagi ngawur. Ayo. Mengurus tambahin tambah mengurus. Kalau udah ngawur nih jawabannya. Enggak. Jawabannya sebelumnya mengeras adalah menahan. Jadi perutnya itu menahan kaki kalian. Perutnya itu juga ikut menahan kaki kalian. Jadi ketika menahan otomatis jadi mengeras. Bukan mengegas ya. Kalau mengegas itu yang di bawahnya perut. Yang mengegas itu Perutnya meledak. guyon aja anak-anak ini. Meledak. Nah, kalau yang meledak itu juga di bawahnya perut ya, bukan di perutnya. Meledak kan perut. Oke, ada yang lain? Pak, berarti kalau mau nyoba itu bukan harus gendut jadi kurus itu. Itu namanya body shaming, tidak boleh itu. Body shaming. Body shaming.
Enggak ya, senam itu untuk siapa saja. Nah ini adalah istimewanya olahraga ya. Beda sama mungkin ya mohon maaf ya, beda sama misal menyanyi gitu ya. Menyanyi gitu kalian suaranya jelek gitu langsung tutup telinga. Waduh, suaranya jelek. Nah, tapi kalau olahraga beda ya. Olahraga itu justru dipelajari supaya bisa gitu. Jadi meskipun gendut, meskipun kurus, meskipun krempeng ya, meskipun kurang gizi, nah, nggak masalah. Olahraga tetap nggak masalah, bebas. Ya, bebas. Pak, emangnya kalau nyanyi pas suaranya pelan jadi keras? Ayo coba sekarang tanya suaranya yang jelek siapa? Nanti semuanya langsung tutup telinga. Tidak. Jauhkan dari penderitaan ini. Gitu ya, oke. Jadi gitu anak-anak ya. Tadi sudah bagus untuk materinya, karena materinya hanya senam. Jadi, Pak Luis, hari ini Materinya mamaku ulang tahun, Pak Luis. Bukan Pak. kok isok Bu ini? Oke, selamat ulang tahun buat mama kalian semua. Nggak ada Binaiman. Menjelek. Oh, Jeremy, ayo, harus yang positif, Jeremy, ya, harus yang positif. Apanya Oke. yang menjelek? Nah ya, kalau jelek kan berarti nggak positif, negatif. Harus yang positif. Berarti kan Nah, bagus. itu loh panjang umur, itu bagus, itu panjang umur. Jadi Pak positif. Oke, ya sudah. Daripada Pak Luis stand up comedy terus di sini, Pak Luis undur diri dulu, ya. Dan sebelumnya undur diri, kita tutup dengan doa.